Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, unbelievable. Wadidaw, hari ini ya sangat kasihan sekali kepada Marc Marquez pada race MotoGP Jerez 2025, yang mana di saat pusingan kedua, kalau nggak salah kedua atau keempat ya, Mimin sudah lupa, yang jelas Marc Marquez slow slide. Dan di situ Marc Marquez bangkit lagi dan berakhir finish di posisi ke-12 dengan meraihkan 4 poin. Namun sebelum terjadi crashnya di situ sudah terjadi bentrokan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, yang mana gimana ya, kalau kita lihat nggak ada salah siapa ya, tapi memang jalurnya begini, pas gitu ya. Di situ terlihat Marc Marquez sudah menggoyang, dan yang paling parah lagi adalah Alex Marquez hampir menabrak Marc Marquez saat pusingan kedua ya. Itu kalau memang kena, memang dua orang itu akan out ya, duo Marquez akan out. Namun Ferguson berkata lain, apa? Ferguson, macam itulah pokoknya. Berkata lain pada hari ini, yang mana Alex Marquez pecah telur untuk winner di MotoGP ya, yang mana mendapat rekor terbaru antara mereka, yaitu duo brothers dengan kemenangan kejuaraan winner. We're champion gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu Marc Marquez juga gagal melewati rekornya Dani Pedrosa ya. Kemarin Marc Marquez sempat melewati rekornya si siapa namanya? Jorge Lorenzo. Aduh. Jadi kenapa Marc Marquez kenapa Marc Marquez di posisi 23? Mimin sudah katakan tadi ya, Marc Marquez crash. Dan Marc Marquez sangat kesulitan sekali merengsek ke depan. Namun walaupun begitu sangat luar biasa sekali mendapat hibah dalam dua rider yang crash ya, mendapat hibah menjadi di posisi 12 karena merengsek. Dan terlihat di sini motor Marc Marquez sangat parah sekali, hampir habis ya. Ini sangat bersyukur juga kepada Marc Marquez masih bisa membawa motor tersebut kembali dan mendapatkan poin ya. Bisa dilihat motornya sangat hancur sekali. Bagian tepi aeronya hilang sebelah ya. Dan bagian brake-nya di sini rusak parah. Ini yang membuat Marc Marquez tidak terlalu ngotot untuk mengejar. Walau sempat crash dan sempat berada di urutan paling belakang, Marc Marquez akhirnya bisa finish di posisi kedua 12 dan memanfaatkan 4 poin. Lumayan daripada 0 ya, 0 poin ya. Dan akhirnya di akhir klasemen sementara MotoGP, yang mana Alex Marquez menyingkirkan Marc Marquez dengan selisih 1 poin saja, yaitu 140 untuk Alex Marquez dan 139 untuk Marc Marquez, dan 120 berapa untuk Francesco Bagnaia ya, yang mana Francesco Bagnaia selisih poin dengan Alex Marquez yaitu 20 poin. Berarti kalau dengan Alex Marquez dengan Marc Marquez berarti 19 poin teman-teman ya. Namun di sini Mimin salut juga dengan Marc Marquez. Memang salut sekali dengan Marc Marquez. Dengan motor begitu masih bisa nge-push. Tapi kalau Mimin perhatikan ini ya, motornya kalau bagian brake depannya ini nggak rosak, Mimin rasa Marc Marquez masih bisa di bawah 10 besar ini. Gila parah ini Marc Marquez. Namun yang paling mengejutkan sekali faktanya yang dikatakan oleh Alex Marquez di saat wawancara kemarin ya, yang mana saat ditanya apakah Anda bisa mengalahkan Marc Marquez yang versi sekarang, maksudnya versi sekarang, versi yang
Marc Marquez bukan versi tahun 2019 ya. Itu pertanyaan ditanyakan kepada Alex Marquez ya. Jadi Alex Marquez mengatakan tentu saja, of course, Vettel is the Marc Marquez available, dibilang gitu ya. Ya artinya Marc Marquez tentu saja kita bisa melewati Marc Marquez, melawan Marc Marquez. Karena apa? Karena pasti ada di setiap lapangan pasti ada sirkuit yang menyulitkannya, yang membuat Marc Marquez kesulitan. Karena belum tentu 22 sirkuit dia bisa kompetitif semua, belum tentu, tidak ada ya. Jadi terbukti sekarang Marc Marquez di sini memang kesulitan ya, terlihat, dan Alex Marquez pecah telur gitu teman-teman. Dan untuk Francesco Bagnaia di sini ya nggak bisa melewati Fabio Quartararo. Bagaimana dia mau lewati Marc Marquez? Bagaimana dia mau melewati Marc Marquez? Bagaimana Fabio Quartararo saja dia nggak bisa kejar, apalagi Alex Marquez. Aduh, apalagi Alex Marquez ini mau melawan duo Marquez ya. Tapi tahniah kepada Fabio Quartararo ya, yang mana bisa pecah telur juga, naik podium. Terakhir naik podium di MotoGP Indonesia ya pada tahun 2022 atau 23, Mimin lupa. Pokoknya Fabio Quartararo is the best, available. Salut ya kepada Alex Marquez. Kita nggak terlalu terkejut juga karena dia memang seorang ahli ya, bukan ahli mekanik, ahli. Karena di Moto2 juara dunia, di Moto3 juga pernah juara dunia, dan sekarang di sini juga dia sangat luar biasa sekali. Walaupun belum juara dunia di MotoGP ya, namun performanya sangat luar biasa sekali daripada si mulut besar. Di si mulut besar itu, gitu ya. Besar saja. Oke, klasemen sementara untuk Francisco Bagnaia 120 ya. Jadi untuk hasil pada MotoGP, race MotoGP Jerez, yang mana Alex Marquez yang juara ya. Untuk Alex Marquez juara pertama, kedua ada si Fabio Quartararo, ketiga ada siapa? Ada Francesco Bagnaia di sana ya. Keempat ada siapa lagi? Keempat ada Maverick Vinales ya, keempat ada Maverick Vinales. Kelima ada Fabio Di Giannantonio. Keenam ada Brad Binder. Ketujuh ada Pedro Acosta. 8 Aigura. 9 Enea Bastianini. 10 ahli mekanik. 11 ada Johan Zarco. 12 Marc Marquez. 13 Alex Rins. 14 Alex Espargaro. 15 Marquebo. 16 Raul Fernandez. 17 Augusto Fernandez. 18 Lorenzo Savadori. Dan yang crash yaitu ada Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli, Joan Mir, Jack Miller, dan Samcia Chatra ya. Di sini untuk informasi sedikit, yang mana untuk Franco Morbidelli ya, untuk Franco Morbidelli mengalami geger otak ya, mengalami geger otak saat crash tadi. Namun belum tahu ya yang mana. Pertama Enduro VR46 Racing Team ya memberi pemberitahuan yang mana setelah kecelakaan hebat di tikungan 11 selama race MotoGP Spanyol atau Jerez, Frankie Morbidelli didiagnosis mengalami geger otak leher yang parah ya. Untungnya tidak ditemukan patah tulang. Jadwal pemulihannya akan dievaluasi dan beberapa jam mendatang ya. Untuk saat ini informasinya geger otak leher di sini ya, dekat leher sini teman-teman, geger otak. Namun belum dipastikan apakah dia bisa melanjutkan untuk race selanjutnya atau tidak, kita belum tahu lagi. Oke lah, itu saja untuk informasi kita untuk saat ini ya teman-teman ya. Itu saja dulu. Nanti videonya pertanyaan dari Marc Marquez, apa penyebab Marc Marquez jatuh tadi atau gimana gitu, kita lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.